Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Kali ini aku akan ngebahas tentang jam tangan dengan case berbahan titanium. Nah, jadi guys, material case jam itu macam-macam. Mulai dari resin yang mana mungkin adalah salah satu material yang paling murah sampai ke logam mulia, misalnya emas, yang mana sering kita temui di jam-jam luxury brand. Terus, material yang paling banyak digunakan saat ini itu mungkin adalah stainless steel. Atau kalau misalnya di jam-jam affordable di bawah 300.000, selain materialnya adalah resin, ada juga yang materialnya itu kuningan alloy. Tapi guys, sekarang udah mulai banyak beredar jam tangan itu materialnya titanium. Sebagai contoh 2 jam ini. Jam Lorus ini serta jam Certina Lady ini. Terus apa sih keuntungan atau misalnya kerugian apabila sebuah jam itu materialnya titanium? Makanya ini yang jadi bahasan aku kali ini. Aku akan coba ngejelasinnya itu sesederhana mungkin. Tapi mungkin aku bakal terpaksa menggunakan beberapa istilah teknis biar memudahkan logik dari penjelasan aku. Nah, jadi guys, hal pertama yang paling kerasa itu jam dengan bahan titanium itu ringan. Jauh lebih ringan apabila kita bandingkan dengan jam yang materialnya itu stainless steel. Ini sebagai contoh jam Lorus ini. Ini guys, kalau misalnya di tangan aku, kalau misalnya aku pakai, ini rasanya kayak kita pakai jam dengan material resin loh. Karena saking ringannya. Jadi, penjelasannya itu karena massa jenis titanium secara umum 4,5 gram per cm kubik, yang mana ini jauh lebih kecil ketimbang massa jenis dari stainless steel 316 yang berupa 8 gram per cm kubik. Nah, jadi artinya dengan ukuran yang sama, berat titanium itu hanya sekitar 55% dari berat stainless steel 316. Oke, itu untuk berat. Terus untuk kekuatan. Nah, secara umum memang stainless steel lebih tinggi kekuatannya. Terutama kalau misalnya kita lihat ini angka ultimate tensile strength, yang mana ini adalah salah satu indikator kekuatan material. Tapi guys, stainless steel ini kuat secara overall. Perlu diingat juga, apabila kita melihatnya sebagai kekuatan per unit berat, maka titanium lebih kuat. Karena tadi berat jenisnya itu lebih rendah. Oke, untuk berikutnya, itu adalah faktor kekerasan. Kenapa penting? Jadi guys, makin keras sebuah material, makin gak gampang kebaret. Nah, sekali lagi, stainless steel ini secara umum sekitar 2 kali lebih keras ketimbang titanium. Tapi guys, ini apabila materialnya itu raw, nggak ada dikasih perlakuan permukaan khusus. Sedangkan biasanya untuk produk-produk misalnya kayak jam, itu ada dikasih semacam perlakuan khusus di permukaannya, sehingga permukaannya itu lebih keras. Walaupun dalamnya nggak keras, tapi intinya yang penting bagian luarnya itu keras. Nah, soal kekerasan ini, yang contoh yang paling konkret, ini adalah 2 jam dari season ini. Yang mana mereka nyebutnya sebagai super titanium. Dan mereka ngeklaim ini memiliki kekerasan 5 kali lipat dari stainless steel. Walaupun aku nggak pernah nguji ya. Tapi guys, berdasarkan pengalaman aku, memang cenderung keras. Minim banget baretan dari kedua jam ini. Memang jam yang ini belum sering kupakai, sedangkan yang ini kayaknya udah setahun lebih aku punya dan aku pakai, dan baretannya itu sangat minim. Menurut Citizen, ini berkat teknologi Duratec, yang mana intinya kayak aku bilang tadi, permukaannya itu dikasih suatu perlakuan yang lebih keras. Oke, sekarang soal proses pembuatannya. Nah, kenapa nggak banyak jam pakai titanium? Karena salah satu masalah utamanya itu proses machining titanium ini lebih sulit apabila kita bandingkan dengan stainless steel. Kalau misalnya kita ngerujuk ke propertinya, hal ini dikarenakan elongation to break-nya itu lebih tinggi. Tapi walau gitu, jadinya material titanium itu nggak lebih getas atau nggak lebih mudah break ketimbang stainless steel. Keuntungan lain, bahan titanium ini nggak toksik
dan sangat aman untuk tubuh manusia. Karena itu, titanium juga sering digunakan untuk industri medikal, kayak misalnya sebagai material implan. Makanya guys, titanium ini cocok untuk kalian yang misalnya punya kecenderungan alergi terhadap bahan-bahan tertentu. Oh iya, tadi aku lupa sebut, titanium ini juga karena ringan dan kuatnya sering digunakan di material pesawat terbang. Mungkin kalian ini pernah dengar sebelumnya ya. Oke, hal terakhir yang mungkin bakal aku sorot soal material titanium itu adalah warna. Nah, jadi guys, material titanium ini cenderung warnanya agak butek memang. Jadi nggak blingi gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya fine-fine aja. Apalagi jam dengan material titanium, kecuali yang ini ya. Ini jam istri aku, sedangkan 3 ini hanya jam ini yang bisa dibilang bukan field watch, tapi nggak dress watch gimana gitu juga. Jadi bagi aku nggak gitu masalah kalau dia nggak blingi. Pun aku secara personal preference itu aku memang nggak suka juga material yang terlalu blingi gitu. Nah, makanya buat kalian yang misalnya suka flashy thing, misalnya maunya jam tuh berkilau dan kelihatan dari jarak 100 meter misalnya. Nah, mungkin jam dengan material titanium itu nggak bakal cocok untuk kalian. Oke guys, selain properti yang aku sebut dari tadi, sebenarnya banyak juga aspek-aspek lain, terutama aspek teknis yang mungkin nggak tercover dan nggak mungkin juga loh aku bahas. Kalau misalnya aku bahas semuanya, ntar ini udah kayak kuliah S1 aku dulu, yang mana dulu ada mata kuliah yang namanya struktur dan sifat material, itu totalnya 4 SKS termasuk praktikum. Jadi nggak mungkin juga kan, misalnya aku ngebahas setiap minggu 4 jam terkait properti material. Tapi ini semoga aja bisa membantu kalian menambah pengetahuan buat yang belum paham dengan properti atau karakter dari material titanium. Oke guys, jadi ini aja video bahasan tentang jam berbahan titanium. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, serta nantikan video-video aku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.